Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sultan Arif Hasibuan, NPM 2308260268. Saya dari angkatan 2023. Saya akan mempresentasikan mind map dari blok endokrin dengan materi yang saya bawakan metabolisme lipid. Baik, selanjutnya itu sebelum kita lanjut ke metabolisme lipid, kita harus mengetahui apa sih itu metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam sel makhluk hidup, termasuk manusia. Proses ini memungkinkan organisme untuk tumbuh, bereproduksi, mempertahankan struktur, dan merespon lingkungannya. Metabolisme juga dapat diartikan sebagai konversi makanan atau nutrisi menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Baik, seperti yang sudah pernah kita pelajari, metabolisme itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada katabolisme dan anabolisme. Baik, yang pertama itu ada katabolisme. Apa sih itu katabolisme? Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan melepaskan energi. Contohnya adalah proses pencernaan makanan di dalam tubuh, di mana karbohidrat, protein, dan lemak dari makanan diubah menjadi glukosa, asam amino, dan asam lemak bebas. Energi yang dilepaskan selama proses katabolisme ini biasanya digunakan untuk mendukung aktivitas seluler dan metabolisme tubuh lainnya. Contoh katabolisme yang umum adalah respirasi seluler di dalam mitokondria. Selanjutnya itu ada anabolisme. Apa sih anabolisme? Anabolisme adalah proses sebaliknya dari katabolisme, di mana molekul sederhana digunakan untuk membangun molekul kompleks yang lebih besar. Proses ini memerlukan energi dan biasanya terjadi saat tubuh memperbaiki jaringan atau membangun komponen sel baru. Contohnya adalah sintesis protein dari asam amino, sintesis lemak dari asam lemak dan gliserol, serta sintesis polisakarida dari monosakarida. Baik, selanjutnya itu adalah apa itu metabolisme lipid? Metabolisme lipid adalah serangkaian proses biokimia yang melibatkan pembagian sintesis dan modifikasi lipid dalam tubuh. Lipid adalah makromolekul yang tidak larut dalam air, seperti trigliserida, kolesterol, fosfolipid, dan glikosfingolipid. Lipid yang penting dalam kehidupan adalah lemak-lemak netral atau trigliserida, fosfolipid atau senyawa sejenis, dan sterol. Trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol. Asam lemak merupakan bagian struktur membrana biologi yang penting sebagai sumber energi bagi jaringan otot, bahkan pada keadaan tersedianya glukosa. Metabolisme mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Penggunaan lemak oleh tubuh untuk energi sama pentingnya seperti penggunaan karbohidrat. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang disimpan untuk energi dan merupakan bentuk paling banyak dalam bahan makanan dan jaringan. Sejumlah karbohidrat yang dimakan diubah menjadi trigliserida, kemudian disimpan dan digunakan sebagai trigliserida untuk energi. Jadi lebih dari setengah keseluruhan energi yang digunakan oleh sel-sel disuplai asam lemak yang berasal dari trigliserida atau secara tidak langsung dari karbohidrat. Trigliserida yang digunakan untuk energi berasal dari makanan atau lemak yang disimpan dalam jaringan lemak. Baik, selanjutnya itu adalah bagaimana sih proses metabolisme lipid? Baik, selanjutnya itu adalah tahap pertama dalam penggunaan trigliserida untuk energi adalah hidrolisis dari trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Trigliserida dari makanan dikatabolisme oleh enzim lipoprotein lipase yang terletak dalam endotel kapiler yang memecah trigliserida yang ada dalam darah menjadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun kembali menjadi lemak baru dalam sel lemak. Trigliserida yang disimpan dalam jaringan lemak dikatabolisme oleh hormon sensitif lipase yang terdapat dalam jaringan lemak dan mengkatalisis cadangan trigliserid menjadi asam lemak dan gliserol.
Kemudian asam lemak dan gliserol ditransfer ke jaringan aktif di mana keduanya dioksidasi dan menghasilkan energi. Gliserol sewaktu memasuki jaringan aktif segera diubah menjadi gliserol 3-fosfat yang memasuki jalur glikolitik untuk pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Sedangkan asam lemak sebelumnya melalui proses beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Proses metabolisme lipid trigliserida dapat disintesis dari asam lemak. Asam-asam lemak diaktifkan menjadi asil-CoA oleh enzim asil-CoA sintase dengan memakai ATP dan CoA. Dua molekul asil-CoA bergabung dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk 1,2 diasilgliserol fosfat atau fosfadidat yang terjadi melalui dua tingkatan, yaitu lisofosfatidat yang dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat asil transferase dan kemudian oleh satu asilgliserol 3-fosfat asil transferase. Fosfatidat dikonversi oleh fosfatidat fosfahidrolase menjadi 1,2 diasilgliserol. Dalam mukosa usus, jalan monoasil gliserol ada di mana monoasil gliserol dikonversi menjadi 1,2 diasilgliserol. Kemudian asil CoA berikut diesterifikasi dengan diasilgliserol membentuk triasilgliserol yang dikatalisis oleh diasilgliserol oleh asil transferase. Bila karbohidrat yang memasuki tubuh melebihi yang dipakai sebagai energi atau disimpan dalam bentuk glikogen, maka kelebihan karbohidrat tersebut diubah menjadi trigliserida dan disimpan dalam jaringan adiposa. Kebanyakan sintesis trigliserid terjadi di hati dan sejumlah kecil di dalam jaringan adipos. Mula-mula karbohidrat dikonversi menjadi asetil-CoA yang terjadi selama pemecahan glukosa pada sistem glikolisis. Kemudian asetil-CoA diubah menjadi asam lemak malonil-CoA dan NADPH sebagai perantara utama dalam proses polimerasi. Selanjutnya itu faktor apa saja yang mempengaruhi metabolisme lipid? Baik, yang pertama itu ada hormon, insulin, glukagon, epinefrin, dan tiroid hormon. Yang kedua itu ada enzim, diatur oleh hormon, metabolit, dan produksi akhir dari reaksi. Yang ketiga itu ada faktor transkripsi, mengatur ekspresi gen dan mengkode enzim yang terlibat dalam metabolisme lipid. Ini adalah contoh dari faktor yang dapat mempengaruhi dari metabolisme lipid. Baik, selanjutnya itu masuk ke bagian dari kesimpulan. Yang pertama itu adalah metabolisme lipid adalah sebuah proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh dicerna dan kemudian dipecah sebagai energi dan nantinya disimpan dalam tubuh untuk cadangan energi. Yang kedua itu, katabolisme merupakan pemecahan molekul-molekul organik yang berukuran besar menjadi molekul-molekul yang berukuran lebih kecil, yaitu ada oksidasi beta yang merupakan proses oksidasi asam lemak menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya, sebagaimana asetil-CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil-CoA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Yang ketiga itu ada anabolisme. Anabolisme merupakan metabolisme konstruktif di mana molekul prekursor disusun menjadi molekul organik yang lebih besar dan proses ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Biosintesis kolesterol, tahapannya adalah biosintesis kolesterol menghasilkan senyawa asam melanofat, 3 gugus fosfat diikat pada melanofat dan squalen mengalami serangkaian reaksi enzimatik kompleks di mana struktur linearnya melipat dan membentuk lingkaran, membentuk lanosterol. Yang terakhir itu ada gangguan kesehatan pada metabolisme lipid yang diantaranya adalah jantung koroner, obesitas, dan defisiensi lemak. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat materi dari presentasi mind map saya. Baiklah, terima kasih kepada dosen yang sudah mendengarkan presentasi saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada materi saya yang salah, mohon dikoreksi. Dengan ini saya tutup presentasi mind map saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.